Dalam tradisi Islam, ada satu nama nih yang selalu diselimuti misteri dan perdebatan yang kayaknya nggak ada habisnya. Nabi Khidir. Sosoknya itu ya bagaikan bayangan, muncul di kisah-kisah penuh hikmah, tapi keberadaannya sendiri jadi sebuah teka-teki besar. Coba deh kita bayangin, seorang Nabi Ulul Azmi seperti Nabi Musa yang menerima wahyu langsung dari Tuhan, sampai merasa perlu melakukan perjalanan yang jauh banget hanya untuk belajar dari orang lain. Siapakah sosok yang luar biasa ini? Nah, pertanyaan inilah yang membawa kita langsung ke jantung misteri yang akan kita jelajahi. Apakah beliau masih berjalan di antara kita, atau kisahnya memang sudah berakhir ribuan tahun yang lalu? Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Oke, pertama-tama, mari kita kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya Nabi Khidir ini berdasarkan sumber-sumber utama kita? Al-Quran mengabadikan pertemuan beliau dengan Nabi Musa di dalam surah Al-Kahfi. Di sana, beliau digambarkan sebagai seorang hamba yang dianugerahi rahmat dan ilmu langsung dari sisi Tuhan. Sebuah pengetahuan yang kita kenal sebagai ilmu laduni yang melampaui logika biasa kita. Nah, ini yang menarik. Arti dari namanya. Al-Khidir itu berarti yang hijau. Ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa dimanapun beliau duduk, tanah yang tadinya kering dan tandus akan berubah jadi hijau. Ini adalah simbol bahwa kehadiran beliau itu membawa kehidupan, keberkahan, dan ilmu yang subur. Sekarang, yuk kita masuk ke kisah intinya. Kisah yang menjadi fondasi dari seluruh misteri ini, yaitu perjalanan Nabi Musa untuk mencari sang guru. Semuanya dimulai dari tekad Nabi Musa yang luar biasa kuat. Ayat ini menunjukkan betapa besar hasratnya untuk menuntut ilmu sampai rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan menuju tempat yang disebut Majma' al-Bahrain atau pertemuan dua lautan. Dan ini luar biasa kan? Lokasi yang digambarkan lebih dari 1.400 tahun yang lalu ini ternyata punya paralel dengan fenomena alam nyata yang disebut halocline. Contohnya seperti yang bisa kita lihat di Selat Gibraltar, di mana air Samudra Atlantik dan Laut Mediterania bertemu tapi nggak pernah menyatu. Setelah bertemu Nabi Khidir, perjalanan mereka pun dimulai dan langsung diuji dengan tindakan pertama yang sangat aneh. Nabi Khidir tiba-tiba melubangi perahu yang mereka tumpangi secara gratis. Tentu saja, Nabi Musa yang memegang teguh syariat lahiriah langsung protes. Gimana enggak? Tindakan itu kan kelihatannya seperti perusakan yang membahayakan nyawa. Logikanya nggak bisa menerima hal itu. Tapi, disinilah ilmu laduni itu bekerja. Nabi Khidir menjelaskan bahwa di depan sana ada seorang raja zolim yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Dengan membuatnya tampak cacat, perahu itu justru selamat. Ini adalah sebuah pelajaran tentang manajemen risiko, mengorbankan sesuatu yang kecil untuk melindungi aset yang jauh lebih besar. Kalau insiden pertama tadi aneh, yang kedua ini benar-benar mengejutkan. Mereka bertemu seorang anak laki-laki dan tanpa penjelasan apapun, Nabi Khidir membunuhnya. Reaksi Nabi Musa kali ini jauh lebih keras. Tindakan ini melanggar salah satu prinsip paling fundamental, larangan membunuh jiwa yang tidak bersalah. Di titik ini, kesabaran Nabi Musa benar-benar diuji sampai batasnya. Perjalanan berlanjut ke sebuah kota di mana penduduknya sangat pelit, bahkan menolak untuk memberi mereka makan dan minum. Tapi anehnya, di sana Nabi Khidir malah memperbaiki dinding yang hampir roboh tanpa meminta imbalan apapun. Nah, protes ketiga dari Nabi Musa ini lebih bersifat praktis. Kenapa berbuat baik pada orang yang jahat sama kita tanpa minta bayaran? Pertanyaan inilah yang menjadi penanda akhir dari perjalanan mereka berdua dan jadi momen di mana semua rahasia akhirnya diungkapkan. Dari kisah inilah muncul pertanyaan besar yang memecah para ulama selama berabad-abad. Apakah Nabi Khidir, sang guru misterius itu, masih hidup sampai hari ini? Nah, di sini kita lihat ada dua kubu. Pihak pertama yang didukung mayoritas ulama dan kaum sufi meyakini beliau masih hidup, berdasarkan riwayat-riwayat pertemuan para wali dengannya. Sebaliknya, ulama seperti Imam Bukhari berpendapat beliau telah wafat. Argumen mereka logis, kenapa Nabi Khidir tidak membantu Nabi Muhammad saat perang? Dan yang paling penting, ada dalil Al-Quran dan hadis yang seolah menafikan adanya kehidupan abadi bagi manusia. Ini adalah suara dari tradisi sufi. Bagi mereka, Nabi Khidir bukan hanya sekedar tokoh sejarah, tetapi juga seorang pembimbing spiritual abadi yang terus berinteraksi dengan orang-orang pilihan di setiap generasi. Akan tetapi, argumen tandingannya datang langsung dari Al-Quran. Ayat ini menjadi pilar utama bagi mereka yang meyakini bahwa, sama seperti manusia lainnya, Nabi Khidir pun tunduk pada ketetapan kematian.
Di tengah perdebatan hidup atau mati ini, muncul sebuah perspektif ketiga yang lebih luas yang mencoba untuk membingkai ulang seluruh pertanyaan tersebut. Ulama seperti Said Nursi menawarkan sebuah gagasan yang cemerlang, bahwa kata hidup itu sendiri memiliki banyak tingkatan. Mungkin Nabi Khidir tidak hidup seperti kita di tingkat pertama, tapi eksis di tingkat kedua, sebuah bentuk kehidupan yang lebih bebas dari batasan-batasan fisik kita. Ini membuka kemungkinan bahwa kedua pendapat yang tadi itu tidak sepenuhnya salah. Pada akhirnya, terlepas dari apakah beliau masih hidup atau sudah wafat, pelajaran dari kisahnya lah yang tetap abadi dan sangat relevan untuk kita sampai hari ini. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kisah ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati untuk terus belajar, kesabaran dalam menghadapi sebuah proses, dan yang terpenting, keyakinan bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian yang tidak kita mengerti. Itulah warisan sejati dari perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah ini pada dasarnya adalah tentang sebuah perjalanan mencari ilmu. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan tentang Nabi Khidir, tapi tentang kita. Seberapa besar tekad kita untuk mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan, bahkan ketika jalannya terasa sulit dan penuh dengan misteri.